Awalnya, mereka hanya melakukan kesalahan kecil di gunung. Yang satu membuang pembalut sembarangan, yang satunya merusak alam tanpa rasa bersalah. Tidak ada yang menyangka, kesalahan tersebut membuat mereka disesatkan oleh penunggu gunung. Bukan sehari, melainkan 7 hari penuh mereka memasuki alam yang harusnya tidak dijamah oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi Official bersama saya, Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Disesatkan Penunggu Gunung Selama 7 Hari. Cerita ini ditulis oleh Senanda. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe 2 channel Portal Dimensi, kalian subscribe dulu lah. Dan juga jangan lupa komen-komen, juga share yang banyak. Gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Waktu di gunung, apa yang sebenarnya terjadi sama kamu? Rani terdiam, menelan suapan bubur dengan susah payah. Pandangannya menerawang jauh, seolah sedang berjuang menembus kabut di kepalanya. Jemarinya meremas peribelan. Banyak yang aneh, Bang. Kadang aku gak tahu aku masih hidup atau udah mati. Ada suara yang manggil-manggil. Ada yang ngajak ikut. Bima menghentikan suapan. Ia bisa melihat tatapan mata Rani mulai bergetar. Seolah di balik sana tersimpan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari sekedar tersesat di gunung. Rani menatap Bima dengan mata yang mulai berkaca-kaca, tapi bukan sekedar sedih. Ada kemarahan yang tertahan di sana. Kata kamu, kita akan turut sama-sama, Bang. Tapi kenapa kamu tinggalin aku dan ikut bersama cincin itu? Maksudmu gimana, Ran? Rani menghela nafas berat, lalu menatapnya lekat-lekat. Aku nyari kamu, Bang. Aku teriak-teriakin namamu. Kita harusnya pulang bareng-bareng, tapi kamu lebih milih tinggal sama jin biadab itu. Ran, aku gak ngerti. Sementara aku tersiksa turun sendirian demi nyari pertolongan. Kau gak tahu rasanya dia tinggal di tempat itu sendirian. Kata-kata itu membuat Bima terdiam. Ada sesuatu di nada suara Rani yang membuat bulu kuduknya meremang. Seolah dalam dunia Rani saat itu ia memang melihat Bima, tapi bukan Bima yang sebenarnya. Bima menatap Rani dengan dahi yang semakin berkerut, mencoba merangkai potongan-potongan ingatan di kepalanya. Ran, seingatku, kita kepisah waktu kamu mau ganti pembalut malam itu di belakang siltar. Kamu tiba-tiba lari kencang banget, aku kejar tapi... Aku gak sanggup lagi lihat kamu di tengah kegelapan. Aku teriak, nyari tapi gak ada jawaban. Enggak, Bang, enggak. Waktu itu aku emang lihat sesuatu tapi lari ke arahmu. Aku nyari kamu sampai aku lihat kamu dan kita duduk bertahan di dalam silter itu. Bima terdiam, tubuhnya terasa dingin seperti tersiram air es. Ingatan itu sama sekali tidak pernah terjadi dalam versinya. Namun cara Rani mengucapkannya seperti ia benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Enggak, Ran, aku yang lari mengejarmu hingga aku tak tahu lagi arah jalan menuju silter itu. Mata Rani tiba-tiba terpejam erat, tangannya meraih kepala sambil mengerang pelan. Ran, kenapa? Pusing lagi ya? Bima langsung panik. Ia segera meletakkan sendok dan gelas di meja, lalu meraih bahu Rani, menopangnya agar bisa bersandar lebih nyaman di bantal. Kepalamu masih sakit kah? Rani hanya mengangguk lemah. Matanya berkaca-kaca, nafasnya terdengar berat. Bima refleks mengusap pelan keningnya dengan telapak tangan, berharap sentuhan itu sedikit memberi rasa nyaman. Jangan dipikirin dulu semua yang tadi kamu bilang.
Jangan dipaksa, yang penting sekarang kamu istirahat. Aku ada di sini, gak akan kemana-mana. Ia lalu meraih selimut menutup tubuh Rani agar tetap hangat. Tangannya tak lepas menggenggam jari Rani. Kali ini hangat, halus dan normal. Ia terus mengusap punggung tangannya seolah menenangkan anak kecil yang baru saja mimpi buruk. Tidur aja Ran, aku jagain sampai kapanpun. Malam itu udara di luar rumah sakit terasa lembab setelah hujan sore. Bima berjalan pelan melewati trotoar, mencoba menghirup udara segar untuk menenangkan pikirannya. Kata-kata Rani pagi tadi terus memantul di kepalanya seperti gema yang tak mau reda. Kamu lebih milih tinggal sama jin biadab itu. Ia mengerutkan kening, berusaha menyusun potongan-potongan aneh itu seperti puzzle. Kenapa Rani bisa bicara seolah-olah benar-benar melihat dirinya di gunung? Padahal ia sama sekali tidak bersama Rani di hari-hari terakhir itu. Tak sadar langkahnya membawanya ke sebuah kedai kopi kecil di sudut jalan. Aroma biji kopi yang digiling menyambutnya. Ia memesan secangkir kopi hitam dan duduk di kursi dekat jendela, menatap lampu jalan yang memantul di genangan air. Pikirannya kembali melayang, mungkin Rani berhalusinasi. Atau justru dia sendiri yang selama ini tidak melihat kenyataannya. Ini Mas kopinya. Iya Pak, terima kasih. Mas, mukanya kayak orang habis kemalingan berangkas yang isinya 1 M. Galau ya Mas? Bukan galau Pak, lebih kayak bingung tentang teman saya yang baru aja saya selamati dari gunung. Gunung mana Mas? Gunungnya erupsi tempo hari Pak. Banyak orang bilang tempat itu ada penunggunya. Kalau itu saya ngerti. Kadang penunggu gunung gak suka kalau seseorang dibawa pergi, apalagi kalau orang itu udah ditempelin sama mereka. Kadang mereka nyamar, kadang malah bikin kita bingung mana yang manusia, mana yang bukan. Ucapan itu membuat bulu kuduk Bima berdiri. Tangannya refleks menggenggam cangkir lebih erat. Maksud Bapak, mereka bisa nyamar jadi orang yang kita kenal? Mas, kalau ketemu teman Mas itu lihat baik-baik, jangan cuma lihat wajahnya, lihat matanya Mas. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Bima terdiam. Ia merasa seperti baru saja diberi peringatan yang tak main-main. Saat tegukan terakhir kopinya habis, Bima meletakkan cangkir di meja dan mengucapkan terima kasih pada bapak kedai itu. Langkahnya terasa lebih berat saat ia kembali ke rumah sakit, seolah firasat yang tadi dibisikkan pemilik kedai mulai menekan dadanya. Koridor rumah sakit malam itu lenggang. Lampu-lampu neon memantulkan cahaya pucat di lantai keramik yang licin. Dari kejauhan ia bisa melihat pintu ruang rawat Rani. Tiba-tiba sekelebat bayangan hitam melintas cepat di ujung lorong. Bima refleks berhenti, nafasnya tercekat. Bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang tak wajar, lalu menembus dinding ruang tempat Rani dirawat. Bima mematung, seluruh bulu kuduknya berdiri. Dingin merambat dari tengkuk hingga ujung kaki. Apa itu? Jantungnya mulai berdetak kencang. Ia melangkah pelan mendekati pintu ruangan. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu, tapi ragu menyergap. Kata-kata bapak kedai kopi kembali terngiang. Bima menarik nafas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Ruangan itu hening. Rani terbaring dengan mata terpejam, seperti tidur nyenyak. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Suasana seperti terlalu senyap, seolah-olah ia baru saja memasuki tempat yang tak sepenuhnya milik dunia manusia. Bima duduk di tepi ranjang. Jemarinya pelan mengusap kening Rani yang masih terasa hangat.
cepat sembuh ya Ran. Bisiknya lirih seolah doa itu bisa meresap ke dalam mimpi Rani. Tiba-tiba suara listrik padam, lampu mati. Seluruh ruangan tenggelam dalam gelap. Hanya cahaya pucat bulan yang menyelinap dari celah jendela. Bima menoleh spontan dan matanya membelalak. Dari sudut-sudut ruangan bayangan hitam pekat mulai bermunculan. Bergerak perlahan melingkari ia dan Rani yang masih tertidur. Bentuknya samar, tak berwajah, namun aura dinginnya menembus tulang. Bima tertegun. Nafasnya memburu. Bayangan-bayangan itu mendekat, seperti hembusan kabut kelam yang ingin merenggut sesuatu darinya. Lalu lampu kembali menyala. Dalam sekejap semuanya hilang. Ruangan kembali seperti semula, hanya ada Bima yang duduk dengan dada naik turun. Sesak oleh rasa yang sulit dijelaskan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menatap Rani mencoba memastikan bahwa gadis itu masih ada di sana dan masih bernapas. Bima menarik nafas panjang mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berdegup tak karuan. Perlahan ia menghirup udara sedalam mungkin. Lalu menghembuskannya, menunduk membiarkan kepalanya bersandar di sisi kasur Rani. Hening. Hanya suara monitor detak jantung yang mengisi ruangan. Tiba-tiba jemari hangat menyentuh tangannya. Bima terperanjat. Jantungnya kembali berpacu. Ia menoleh cepat. Rani masih dengan mata terpejam. Wajahnya pucat namun bibirnya bergerak pelan. Apa kamu tidak apa-apa, Bang? Iya, aku nggak apa-apa, Ran. Temenin Rani di sini, Bang. Jangan ditinggal lagi. Bima menatap wajah itu lama, merasakan perih yang tidak mampu dijelaskan. Lalu menautkan jari jemarinya ke jemari Rani. Menguncinya erat, janji tanpa suara bahwa ia tidak akan pergi lagi. Seketika semua rasa takut yang sempat mencengkeramnya lenyap. Seolah bayangan hitam, bisikan asing dan sesak di dadanya tadi hanyalah mimpi buruk yang tak berbekas. Bima menggenggam tangan Rani lebih erat. Seakan genggaman itu adalah jangkar yang menahannya di dunia nyata. Perlahan ia menunduk, menyandarkan kepalanya di atas perut Rani. Hening kembali merayap, hanya detak monitor yang pelan berirama. Lalu tanpa ia duga, lengan Rani yang lama itu bergerak. Melingkari kepala Bima, menahannya agar tidak pergi. Dengan suara yang hampir patah, Bima berbisik, "Kamu harus sembuh, Ran." Namun Rani tetap dengan mata tertutup, tak memberi tanda bangun, hanya membalas dengan gerakan lembut. Jemarinya mengelus rambut Bima, gerakannya begitu tenang namun penuh arti. Bima mengangkat kepalanya sedikit, menatap wajah Rani yang masih terpejam, lalu berusaha tersenyum meski hatinya terasa berat. "Kalau kamu sembuh, aku bakal ajak kamu ke tempat yang paling indah yang pernah kamu lihat. Jauh dari semua ini, cuma kita berdua." Tak ada jawaban lisan, hanya jemari Rani yang tetap bergerak lembut di rambutnya, seolah mengatakan, "Aku dengar." Sentuhan itu menenangkan, membungkus Bima dalam rasa amannya langka. Pelan-pelan ketegangan di dadanya mulai luruh, kelopak mata yang berat akhirnya menutup, dan ia tertidur dengan kepala yang masih bersandar di sisi Rani, diiringi detak monitor dan napas teratur yang memberi harapan. Pagi itu cahaya matahari menyusup dari celah gorden menyapu wajah Rani yang kini duduk bersandar di kasurnya. Rambutnya masih sedikit berantakan, tapi wajahnya jauh lebih segar dibanding malam-malam sebelumnya. Bima terbangun perlahan, merasakan dingin meja di pinggir kasur yang jadi sandaran tidurnya semalam.
Saat matanya terbuka penuh, pemandangan pertama yang ia lihat adalah Rani yang sedang menatapnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Kelegaan menyapu hati Bima membuatnya seolah bisa bernapas lebih dalam. Kamu udah kuat duduk. Aku kira kamu masih butuh waktu lama buat bangun kayak gini. Aku udah mendingan bang. Thanks ya udah jagain aku. Syukurlah. Bima yang tadinya setengah mengantuk ini langsung segar, matanya berbinar. Terus kamu mau sarapan apa? Hari ini bebas request. Apa aja yang gampang bang, asal bukan bubur, soalnya aku gak doyan. Wah itu mah gampang. Tunggu di sini ya Putri Gunung, permintaan kamu bakal langsung terkabul. Rani terkekeh kecil mengangguk, lalu memandangnya hingga sosok Bima menghilang di balik pintu. Sementara Bima berjalan keluar dengan langkah cepat. Hatinya hangat karena untuk pertama kalinya sejak kejadian di gunung, Rani terdengar benar-benar seperti dirinya. Tak lama setelah Bima pergi, pintu kamar kembali terbuka. Seorang perawat masuk dengan senyum ramah, membawa papan catatan. Pagi Mbak Rani, saya mau cek tekanan darah ya, suhu sama nadi juga. Gerakannya cepat tapi rapi, membuat Rani hanya duduk diam membiarkan alat-alat medis itu menyentuh kulitnya. Kondisi Mbak udah bagus, besok kemungkinan besar udah boleh pulang. Rani hendak tersenyum, tapi senyum itu membeku di wajahnya. Matanya tiba-tiba terpaku pada wajah perawat tersebut, tepatnya pada bagian di antara hidung dan bibir. Kosong, rata. Tak ada lekukan filtrum seperti manusia pada umumnya. Jantungnya berdetak kencang, tenggorokannya kering, seolah kata-kata tersangkut di sana. Perawat itu masih menatapnya sejenak lalu berbalik menuju pintu. Tanpa sepatah kata lagi ia keluar, meninggalkan Rani yang membeku dengan tatapan kosong. Kulitnya merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rani refleks menoleh ke arah jendela, mencoba mengalihkan pikirannya dari wajah aneh perawat tadi. Pandangannya tertuju pada siluet gunung yang menjulang di kejauhan. Puncaknya diselimuti kabut tipis. Namun tiba-tiba matanya membesar di tengah hutan lebat yang menutupi lereng gunung itu. Ia melihat sesuatu yang tidak mungkin. Sebuah kerajaan berdiri megah dengan menara-menara tinggi berkilau keemasan. Dinding batu hitam berukir simbol-simbol aneh dan gerbang besar yang terbuka lebar. Bendera-bendera merah darah berkibar di angin dan di sekitar gerbang. Sosok-sosok tinggi berjubah hitam tampak berjaga. Dari atap tertinggi istana, cahaya kehijauan memancar ke langit, seolah memanggil sesuatu dari dunia lain. Rani mematung, ia mengedipkan mata berulang kali. Berharap itu hanya ilusi, tapi setiap kedipan justru membuat gambaran itu makin jelas. Anehnya orang-orang di luar sana, termasuk pejalan kaki dan mobil yang lalu lalang bertindak normal. Seakan tak melihat apapun. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia sadar hanya dirinya yang bisa melihat kerajaan itu. Makin cepat jantung Rani berpacu, nafasnya mulai tersengal. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara krek pelan. Membuatnya tersentak hingga hampir terjatuh dari duduknya. Ternyata yang masuk hanyalah Bima, membawa kantong kresek berisi menu sarapan hangat. Aroma roti panggang dan teh manis memenuhi ruangan. Bima menghentikan langkahnya, menatap Rani dengan dahi berkerut. Kenapa Ran? Ia menelan ludah, matanya masih sesekali melirik ke arah jendela. Kerajaan itu masih berdiri di sana, namun cahaya kehijauan dari puncak menara mulai meredup. Aku... Rani ragu melanjutkannya, pandangannya kembali pada Bima. Lalu memutuskan untuk menutup rapat-rapat cerita yang barusan ia lihat. Enggak, cuma kaget aja. Tapi tatapan gugupnya membuat Bima semakin curiga.
Pagi itu suasana kamar rumah sakit terasa lebih hangat. Bima duduk di kursi sambil menyiapkan roti yang baru saja dibelinya. Kalau sembuh total nanti mau makan apa, Ran? Kayaknya sate padang enak dah. Waduh, langsung berat ya. Nanti aku beliin yang paling banyak bumbunya ya. Mereka bercakap ringan, saling melempar candaan kecil. Bima sengaja membuat suasana senyaman mungkin. Sesekali Rani menatap keluar jendela, tapi Bima tidak terlalu memperhatikan. Sampai pada satu titik tatapan itu tak kunjung kembali. Bima yang sedang menuang teh mengangkat wajah, hendak mengajaknya bicara lagi. Namun matanya justru menangkap pantulan aneh di manik mata Rani. Awalnya ia pikir hanya pantulan pepohonan di luar sana, tapi semakin ia fokus, gambaran itu menjadi jelas. Sebuah bangunan megah berdiri di tengah hutan gunung. Menara-menara menjulang seolah berasal dari dunia lain. Bima terpaku beberapa detik sebelum buru-buru mengalihkan pandangan. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ran, kamu lihat apa sih di luar? Cuma gunung, Bang, cantik kan? Bima mengangguk pelan, tapi ia tahu apa yang ia lihat di mata Rani barusan bukan pemandangan biasa. Bima menarik nafas pelan, mencoba menyingkirkan rasa penasaran yang mulai mencubit pikirannya. Ia kembali tersenyum dan menggeser gelas berisi air putih ke arah Rani. Udah, jangan ngelamun terus, kalau dingin nanti gak enak. Iya siap Pak Bos. Obrolan kembali mengalir ringan, tentang makanan favorit, tentang rencana kecil kalau nanti sudah pulang. Bahkan sampai candaan receh yang membuat Rani menggeleng sambil tersenyum. Bima sengaja menahan diri. Ia tahu jika langsung menginterogasi itu hanya akan menambah beban pikiran Rani. Baginya sekarang bukan waktunya untuk melempar pertanyaan-pertanyaan seperti hujan peluru. Yang penting Rani sembuh dulu, sisanya akan ia urus nanti dengan caranya sendiri. Setelah suapan terakhir tandas, Bima sigap meraih bungkus-bungkus bekas sarapan. Biar aku buang sekalian. Keluar dari ruangan, ia berjalan santai menyusuri koridor rumah sakit. Tapi langkahnya sedikit diperlambat. Begitu sampai di area luar, Bima menepi ke sudut yang agak sepi, mengeluarkan sebatang rokok lalu menyalakannya. Asap pertama dihembuskan panjang seolah mencoba melepaskan beban di kepalanya. Tapi justru pikirannya semakin ramai. Bayangan Rani yang terus melirik gunung, tatapan matanya yang terlalu lama, dan ekspresi aneh yang muncul beberapa kali. Semuanya seperti potongan puzzle yang belum bertemu ujungnya. Apa yang sebenarnya terjadi, Ran? Batinnya lirih, rokok di tangannya perlahan habis, tapi rasa penasaran itu bukannya hilang, malah makin menekan dada. Keesokan paginya, suasana kamar Rani dipenuhi sinar matahari yang menembus tirai tipis. Perawat datang dengan senyum resmi, menuntun proses administrasi terakhir. Sudah boleh pulang ya? Bima membantu Rani membereskan barang-barangnya, memastikan tak ada yang tertinggal. Perjalanan pulang berlangsung tenang, hanya deru mesin mobil dan musik radio yang pelan. Begitu sampai di depan apartemen, Bima memarkir mobilnya lalu membantu Rani turun. Pelan-pelan, tangga ini agak licin. Aku bukan nenek-nenek, Bang. Ya tapi nenek-nenek gak seimut kamu. Rani memutar bola matanya pura-pura kesal, tapi ujung bibirnya terangkat. Mereka masuk ke apartemen. Bima membantu menaruh barang di sofa, lalu melepas jaketnya. Gimana rasanya akhirnya bisa pulang? Kayak burung lepas dari sangkar, cuma burungnya masih agak pusing. Gak apa-apa, burungnya nanti tak beliin sangkar yang view-nya gunung, biar betah. Rani hanya tersenyum, tapi matanya sempat melirik jendela ke arah gunung di kejauhan. Bima dan Rani duduk di sofa apartemen, segelas teh hangat mengepulkan uap di meja.
Televisi menyala tapi volumenya kecil, hanya sebagai latar. Kamu sekarang udah kelihatan jauh lebih segar. Kayak nggak habis ngadepin badai kemarin. Ya setidaknya aku bisa bernapas lega di sini. Ran, aku nggak mau maksa, tapi aku perlu tahu. Pas di gunung apa yang sebenarnya terjadi? Rani terdiam cukup lama. Dia menatap ke arah teh di depannya, lalu mulai berbicara pelan. Malam itu di shelter, waktu aku pergi mau ganti pembalut, pas sampai di dekat pohon belakang shelter aku lihat. Apa? Aku lihat sosok, aku gak tahu itu manusia atau bukan. Dia lagi jongkok dan jilatin pembalut lama yang aku sempat buang sewaktu pendakian. Bima terdiam, jantungnya berdegup cepat hanya membayangkan. Aku lari balik ke shelter, kamu ingat kan kejadian itu? Sebenarnya aku cuma ketakutan. Kita berdua akhirnya mutusin buat cari jalan turun, tapi kita hanya muter-muter dan balik ke titik awal hingga kita sampai di pohon beringin yang besar. Kita terbawa ke alam anta beranta. Di sana mereka ramai, tanpa filter, kulitnya pucat. Mereka bawa kamu pergi. Aku gak ingat itu. Aku coba nyusul kamu, tapi jalannya kayak muter-muter. Terus hujan turun deras dan di situ aku cuma bisa nangis, gak tahu harus kemana. Sampai akhirnya tanah di bawahku runtuh dan semuanya jadi gelap. Rani memejamkan mata, mengembuskan nafas panjang seolah baru saja mengangkat beban berat. Bima hanya duduk terdiam. Cerita itu menempel di kepalanya seperti bayangan yang sulit diusir. Bima mengusap wajahnya pelan, mencoba mencerna cerita Rani. Ran, masalahnya aku gak ingat semua yang kamu bilang. Aku ingat waktu kamu keluar buat ganti pembalut, aku nunggu di shelter. Tiba-tiba kamu lari balik, kenceng banget sambil teriak. Wajahmu pucat ketika lihat sesuatu yang berbahaya. Aku nyoba nyusul tapi kamu keburu hilang di kegelapan, gak ada jejak. Suara teriakanmu pun hilang. Aku gak lari sejauh itu, aku nyari semalaman. Muter-muter di jalur itu sampai capek dan waktu fajar aku pikir kalau aku terus di atas kita berdua malah bisa celaka, makanya aku mutusin turun dulu cari bantuan. Gak ada sosok yang bawa aku, Ran. Yang ada cuma gelap, dingin dan suara hutan. Rani terdiam, napasnya terasa berat. Dua cerita itu seperti dua potongan puzzle yang sama sekali tidak pas. Rani duduk bersandar di sofa, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Bang, menurut aku waktu itu kamu yang hilang. Aku lihat jelas kamu di bawah sosok-sosok itu. Aku cari kamu sampai hujan badai pun aku tempuh. Rani, itu aneh, dari sudut pandangku justru kamu yang hilang. Kamu lari jauh banget, teriak-teriak terus lenyap di gelap. Aku nyari semalaman gak nemu. Paginya aku mutusin turun sendirian buat cari bantuan. Kalau aku yang hilang, gimana kamu bisa turun sendirian? Kalau kamu yang hilang, gimana kita bisa ketemu di pos evakuasi? Keheningan menggantung di antara mereka. Pikiran mereka mencoba mengaitkan potongan kenangan yang tidak cocok. Yang tidak mereka tahu, di antara cerita yang tumpang tindih itu ada potongan kebenaran yang hilang. Malam itu sebenarnya Bima menemukan Rani tergeletak di tepi jalur. Tubuhnya dingin dan basah dan dia memanggil tim SAR yang kebetulan sedang menyisir jalur atas. Bersama-sama mereka membopong tubuh Rani. Tapi saat sadar di pos evakuasi, Rani tidak mengingat proses itu sama sekali. Yang tersisa hanya potongan aneh tentang sosok Bunian dan hujan tanpa henti. Entah, mungkin gunung itu bikin kita lihat hal yang berbeda. Rani hanya mengangguk, tapi hatinya terasa makin tidak tenang. Tiba-tiba kepala Rani pusing.
Rani merasa tubuhnya berat seperti diselimuti kabut tebal. Ada bau tanah basah dan dedaunan busuk menusuk hidungnya. Di kejauhan ia mendengar suara air menetes dan langkah kaki. Matanya berusaha terbuka. Samar terlihat Bima berjongkok di sampingnya. Wajahnya pucat, nafasnya memburu. Ran, bertahan, Ran. Dari balik pepohonan, muncul cahaya senter. Siluet-siluet orang dengan jas hujan orange berlari mendekat. Suara berat seorang pria terdengar, diikuti langkah cepat menghampiri. Tangan-tangan mengangkat tubuhnya, menggendongnya dengan tergesa menuruni jalur yang licin. Sesekali di sela cahaya senter, Rani melihat kilatan bayangan lain. Tinggi, kurus, berdiri diam di antara pepohonan. Matanya merah tak berkedip mengikuti mereka turun. Hujan makin deras, suara-suara mulai bercampur. Perintah tim SAR, degup jantung Bima, dan bisikan-bisikan asing yang tidak ia mengerti. Lalu gelap lagi. Saat Rani membuka mata berikutnya, ia sudah terbaring di pos evakuasi. Selimut tebal menutupi tubuhnya. Bima duduk di sudut ruangan, menatapnya tanpa berkata. Semua terasa seperti mimpi. Tapi basahnya rambut dan lumpur di kakinya membuktikan itu nyata. Rani mengerutkan kening, nafasnya sedikit memburu. Tatapannya kosong seperti sedang melihat sesuatu jauh di luar ruangan. Ran, hei, kamu pucat banget. Pusing. Udah, jangan dipaksa mikir, istirahat dulu. Tapi aku, Rani, kamu baru pulang dari rumah sakit, jangan maksain diri dulu. Rani menarik nafas panjang, berusaha mengusir bayangan-bayangan yang barusan memenuhi kepalanya. Ia merebahkan diri di sofa, memejamkan mata, sementara Bima duduk di kursi sebelah. Diam-diam mengamati, di matanya Rani terlihat rapuh. Tapi entah kenapa Bima tahu, di balik itu ada sesuatu yang belum terucap. Bima memastikan Rani sudah tertidur, nafasnya teratur. Meski sesekali wajahnya masih meringis menahan sisa pusing. Dengan hati-hati Bima berdiri dan melangkah ke dapur. Ia menyalakan lampu seadanya, lalu menuangkan air ke gelas, meminum dan menaruhnya di sebelah toples garam. Tangannya gemetar sedikit, pikirannya berputar. Kenapa cerita dia beda sama yang aku ingat? Ia menghela nafas, selalu menyalakan sebatang rokok di balkon apartemen. Asapnya berbaur dengan udara malam yang dingin. Pandangannya kosong ke arah kota. Tapi isi kepalanya justru kembali ke gunung itu. Menurut Rani, dia yang hilang. Menurutnya sendiri justru Rani yang hilang. Dua kisah yang sama sekali tidak ketemu. Namun ada satu hal yang pasti, hari itu Rani ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan hampir tidak sadarkan diri. Kalau semua yang dia lihat cuma ilusi, berarti dia yang kejebak sama sesuatu di sana. Tiba-tiba bulu kuduknya meremang, seolah ada bisikan samar dari arah gunung yang jauh di kejauhan. Meski ia tahu tidak mungkin bisa terdengar dari sini. Apapun itu, aku gak boleh bikin dia jatuh ke dalamnya lagi. Ia kembali masuk ke ruang tamu, menatap Rani yang masih terlelap. Ada tekad baru di matanya, antara takut, penasaran, dan perlindungan yang nyaris obsesif. Keesokan harinya matahari pagi menembus tirai tipis apartemen Rani. Suasana tampak tenang, hanya suara burung di kejauhan yang terdengar samar. Bima terbangun lebih dulu, duduk di kursi samping tempat tidur dengan tatapan masih berat oleh sisa begadang. Ia menoleh, Rani sudah membuka mata, wajahnya tampak segar. Tapi ada sesuatu di sorot matanya, seolah masih ada bayangan mimpi yang menempel. Pagi. Mau sarapan apa? Aku bisa beli turun.
Atau mau aku masakin di sini? Apa aja deh asal jangan bikin repot. Bima mengangguk, lega mendengar nada suaranya yang tenang. Tapi ketika ia hendak beranjak ke dapur, ia menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Rani duduk di tepi ranjang, tubuhnya menghadap jendela, tatapannya kosong. Lurus ke arah gunung di kejauhan. Matanya tidak berkedip cukup lama, seolah terseret oleh sesuatu yang hanya bisa ia lihat. Bima menelan ludah, ia ingin berpura-pura tidak sadar. Tapi makin lama ia memperhatikan, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bola mata Rani ada pantulan samar. Sebuah hutan gelap dengan bayangan bangunan tinggi menjulang, seperti kerajaan yang mustahil ada di gunung itu. Bima meremas tangannya erat, ia menahan diri untuk tidak langsung bertanya. Hanya bisa menatap Rani dengan cemas. Ran, kamu beneran gak apa-apa? Rani tersenyum kecil, lalu mengalihkan pandangannya. Senyum tipis dipaksakan muncul di wajahnya. Aku gak apa-apa bang, ayo kita sarapan aja. Tapi Bima tahu sesuatu sedang menarik Rani kembali ke gunung itu. Dan kali ini ia sendiri ikut melihat buktinya. Bima menahan nafas, berusaha tidak menunjukkan keterkejutannya. Tangannya yang sempat mengepal kini perlahan ia kendurkan, mencoba tetap terlihat biasa di depan Rani. Ia tersenyum walau senyum itu goyah. Ya udah, kalau kamu bilang gak apa-apa, aku percaya. Tapi jangan bikin aku khawatir terus ya. Rani hanya mengangguk pelan, ia menyibakkan rambut yang menutupi wajahnya. Lalu berusaha ikut tersenyum. Tapi tatapannya tidak sepenuhnya kembali, masih ada sesuatu yang tertahan di benaknya. Bima menatapnya lama sebelum akhirnya ia beranjak ke dapur. Tapi setiap langkah terasa berat. Apa yang barusan gue lihat itu bukan ilusi. Gue jelas lihat pantulan itu. Hutan, kerajaan. Mustahil, atau jangan-jangan Rani memang masih kejebak sama hal-hal aneh itu. Sial. Ia berhenti sejenak di depan meja makan, memijit pelipisnya. Namun segera ia mengganti wajahnya dengan tampilan ceria saat kembali membawa segelas air hangat untuk Rani. Ini, minum dulu biar segar. Makasih bang. Bima duduk kembali di kursi, menatapnya tanpa kata. Dalam hati ia berkata, gak harus pastiin apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu. Tapi gak sekarang. Dia harus cepat sembuh. Hari itu Bima sengaja mencairkan suasana. Ia mengajak Rani menonton acara televisi ringan, bercerita soal hal-hal receh, bahkan memaksakan diri membuat lelucon konyol agar Rani bisa tersenyum. Kalau kamu udah sembuh total, aku bakal ajak kamu makan sepuasnya di tempat yang paling enak di kota ini. Bebas milih. Pokoknya aku yang traktir. Deal? Kamu selalu lebay, tapi ya udah, aku tunggu janji kamu itu. Bima menahan tatapan hangatnya lebih lama. Ada rasa lega setiap kali ia mendengar tawa Rani. Meski dalam hati masih tersimpan kekhawatiran yang tidak bisa ia ungkapkan. Siang menjelang sore, Rani mulai kelelahan dan tidur. Bima diam-diam berdiri di sampingnya, menatap wajahnya lama. Ran, sebenarnya apa yang lo lihat di gunung? Kenapa gue malah jadi ngerasa lo makin keikat sama sesuatu di sana? Ia menghela nafas panjang lalu duduk di kursi dekat jendela. Matanya terarah ke gunung di kejauhan. Ada kilatan samar atau mungkin hanya ilusi cahaya sore yang membuatnya kembali merinding. Kalau ternyata gue yang salah ingat, berarti dia beneran masih ada di sana. Malam itu, apartemen terasa begitu tenang.
Lampu redup menerangi ruang tamu, sementara suara lalu lintas kota hanya samar terdengar dari luar jendela. Rani sudah terlelap di kamarnya, nafasnya teratur, seolah tubuhnya benar-benar butuh istirahat setelah hari panjang. Bima yang masih terjaga duduk di sofa dengan segelas air di tangan. Ia menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Pikirannya tak bisa diam. Kenapa cerita gue sama Rani bisa beda jauh? Dia yakin gue yang hilang, tapi gue jelas-jelas ingat dia yang lari duluan. Ia menunduk mengusap wajah dengan kedua tangannya. Beberapa menit kemudian kantuk akhirnya menyerang. Bima merebahkan tubuh di sofa, mencoba tidur seadanya. Namun baru sebentar matanya terpejam, mimpi itu datang. Ia berdiri di tengah hutan gunung, gelap dengan kabut pekat menyelimuti. Di antara suara serangga malam ada tawa lirih, suara perempuan. Suara itu menyerupai Rani, tapi nadanya aneh, berat dan bergema. Bima menoleh cepat, namun yang terlihat hanya bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Kemudian cahaya lampu senter samar muncul. Ia melihat sosok Rani di kejauhan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, namun di belakang Rani berdiri sosok tinggi berkulit abu-abu. Dengan wajah tanpa mulut dan mata yang terlalu besar. Bima mencoba berlari, tapi kakinya seperti menancap di tanah. Suara detak jantungnya semakin keras beriringan dengan teriakan Rani yang meminta tolong. Bima, jangan tinggalin aku lagi. Bima terbangun dengan teriakan tertahan. Nafasnya memburu, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke kamar Rani, pintu tertutup rapat. Tapi dari dalam terdengar suara resah seperti orang yang bermimpi buruk. Bima bangkit, berjalan pelan menghampiri pintu kamar itu. Tangannya sempat berhenti di gagang pintu. Ragu apakah harus membangunkan Rani atau membiarkannya. Namun sebelum ia mengetuk, suara bisikan lirih menembus pintu. Kenapa kamu ninggalin aku? Itu suara Rani, tapi terdengar jauh lebih dalam. Serak, bukan suara Rani yang biasanya. Tangan Bima masih di gagang pintu kamar Rani. Suara pecahan gelas terdengar jelas dari dalam. Sontak Bima langsung membuka pintunya dengan kasar. Rani! Namun kamar itu kosong, selimut tersingkap, tirai jendela bergoyang pelan seakan baru saja disentuh angin. Pecahan gelas terlihat berserakan di lantai dekat meja kecil. Air masih menggenang di bawahnya. Ran! Rasa panik Bima tidak bisa disembunyikan. Ia menelusuri kamar dengan cepat, menyingkap tirai, menoleh ke arah balkon kosong. Nafasnya makin cepat. Tanpa pikir panjang, Bima berlari keluar kamar menuju ruang tamu. Kosong, ia lanjut ke dapur lalu ke kamar mandi. Setiap ruangan ia buka dengan terburu-buru, tapi hasilnya nihil. Rani, jangan bercanda, gue serius. Pikirannya kalut, ia merasa baru saja meninggalkan Rani beberapa menit lalu. Tidak mungkin gadis itu bisa keluar begitu cepat. Saat ia melewati lorong apartemen menuju pintu utama, samar-samar terdengar suara langkah kaki berlari. Suara itu cepat, menjauh seperti berlari ke arah tangga darurat. Ran! Pintu tangga darurat terbuka sedikit, masih berayun pelan, seolah baru saja dilewati seseorang. Bima menelan ludah, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia pun berlari menuruni tangga itu, berteriak memanggil nama Rani di setiap lantai. Namun makin ia berlari turun, suara langkah kaki itu justru terdengar makin jauh, seakan menggema dari arah yang tidak bisa ia pastikan.
Bima berlari menuruni tangga darurat dengan napas terengah. Saat sampai di lantai 2, langkahnya terhenti mendadak. Dari jendela besar di lorong ia melihat jelas Rani. Tubuhnya yang ramping berlari kencang menembus gelap malam. Rambutnya terurai, gaun tidur yang masih melekat di tubuhnya berkibar terseret angin. Rani sudah berada jauh di pelataran luar apartemen, berlari lurus menuju arah hutan gelap di kaki gunung. Gerakannya seperti orang kesurupan, tak menoleh, tak ragu, hanya terus berlari tanpa jeda. Bima panik, tubuhnya gemetar. Tanpa pikir panjang ia menabrak pintu keluar darurat dan berlari menuruni halaman, berusaha untuk mengejar. Rani, tunggu! Namun jarak makin jauh, kakinya seolah tak mampu menyamai langkah Rani yang makin cepat. Anehnya tubuh Rani tidak pernah terlihat goyah meski medan tanah mulai menanjak dan licin oleh embun malam. Bima berusaha mati-matian, nafasnya memburu. Dadanya terasa sesak, tapi ia tak berhenti. Hanya satu yang terlintas di kepalanya. Jangan sampai Rani hilang lagi. Makin dekat dengan hutan, angin bertiup kencang. Dari kejauhan hutan di kaki gunung itu terlihat gelap pekat, seperti mulut besar yang siap menelan siapapun yang masuk. Dan Rani tanpa ragu sedikit pun sudah hampir lenyap di telan bayangan hutan. Bima hampir mencapai pelataran tanah sebelum hutan. Kakinya terantuk batu, membuat tubuhnya sedikit goyah. Tapi ia tetap memaksa berlari. Tepat di tepi hutan, Rani tiba-tiba berhenti. Tubuhnya tegak kaku, seolah ada yang menahannya dari dalam bayangan pepohonan. Perlahan, sangat perlahan ia menoleh ke belakang. Bima spontan berhenti, nafasnya tersengal. Matanya melebar tak percaya. Itu bukan Rani lagi. Wajah yang menoleh padanya penuh darah. Dari kulit kepalanya darah segar menetes, mengalir sampai ke dagu. Mulutnya berlumur merah pekat seakan habis melahap sesuatu. Namun yang paling mengerikan adalah matanya, membulat sempurna menonjol keluar seperti bola bakso. Tak ada cahaya kehidupan di sana, hanya pandangan kosong yang menusuk jantung Bima. Tubuh Bima gemetar. Rani. Makhluk dengan wajah Rani itu membuka mulut perlahan. Ada bunyi berdecit dari rahangnya yang patah. Darah bercampur liur menetes deras, mengenai tanah basah di kakinya. Kalau kau mau selamat, ikutlah masuk ke hutan ini. Bima mundur selangkah, wajahnya pucat pasi, tubuhnya dingin bagai es. Antara ingin menolong atau lari menyelamatkan diri. Tapi yang jelas Rani atau sesuatu yang menyerupainya sedang menunggunya di mulut hutan. Bima mengepalkan tijunya meski tubuhnya gemetar hebat, nafasnya memburu. Bukan hanya karena berlari, tapi juga karena rasa takut yang bercampur marah. Apa yang kau mau, setan bangsat? Kembalikan Rani! Sosok itu yang menyerupai Rani dengan wajah hancur mendongakkan kepala. Darah mengalir semakin deras dari pelipisnya, menetes ke tanah, membuat aroma anyir menusuk hidung Bima. Bibirnya bergerak seolah tersenyum retak. Terlambat. Suara itu disusul tawa lirih yang aneh bergaung seperti banyak mulut berbicara sekaligus dari balik pepohonan. Bima maju selangkah, matanya berair tapi sorotnya pun penuh keberanian. Aku tak peduli, Rani bukan milik kalian. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Bima bergetar pelan. Dari sela-sela akar pohon asap hitam tipis merembes keluar, meliuk seperti ular yang mencoba melilit kakinya. Angin malam berhembus lebih dingin, membawa bisikan-bisikan asing yang membuat bulu kuduk berdiri.
Makhluk itu menjerit, kepalanya terpelintir ke samping. Dengan suara patah yang memekakkan telinga, matanya yang seperti bakso mendelik semakin besar, lalu menetes keluar dan jatuh ke tanah. Namun wajah itu tetap menatap Bima tanpa henti. Bima hampir muntah, tapi ia tetap menahan diri. Ia berteriak sekuat tenaga, "Rani, dengar aku! Lawan mereka, Ran!" Sekejap wajah makhluk itu berkedut, ada kilatan kesakitan, seolah Rani benar-benar berusaha keluar dari balik tubuh yang dikendalikan. Namun bersamaan dengan itu, terdengar jeritan panjang dari dalam hutan. Jeritan banyak suara, seperti ribuan orang menjerit bersamaan. Sosok itu tersentak, tubuhnya bergetar hebat lalu ambruk ke tanah. Bima tertegun, nafasnya masih terengah, matanya menatap waspada. Tapi perlahan wajah yang tadinya hancur berlumur darah kini kembali utuh, berubah menjadi Rani. Rambutnya terurai berantakan, keringat bercucuran di kening, matanya sayu kebingungan. Bang, kepalaku pusing banget." Bima segera berlari mendekat, menahan tubuh Rani yang hampir roboh lagi. Ia berlutut memeluk Rani erat-erat, seakan takut jika gadis itu kembali direbut. "Aku di sini, Ran. Aku di sini. Kamu gak kenapa-napa kan? Tuhan, jangan buat aku kehilangan kamu." Rani hanya bisa menggeleng pelan, wajahnya pucat pasi, matanya kosong, seolah-olah tak mengerti apa yang baru saja terjadi. "Aku kenapa di sini? Apa yang terjadi, Bang?" Bima terdiam, jantungnya masih berpacu cepat. Tangannya gemetar saat menyentuh pipi Rani. Dalam hati ia sadar ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan yang sedang bermain dengan jiwa Rani. Tiba-tiba tubuh Rani tersentak keras. Kedua kakinya seakan terseret oleh sesuatu yang tak terlihat, menghantam tanah dan menyeretnya ke arah hutan yang jauh lebih gelap. "Rani!" Bima berusaha menarik tangannya, tapi genggaman mereka terlepas. Dalam sekejap tubuh Rani meluncur masuk ke pekatnya hutan, lenyap di telan bayangan malam. "Jangan!" Nadanya pecah penuh panik. Ia segera bangkit berlari membabi buta ke arah hutan. Nafasnya memburu, matanya liar mencari sosok gadis itu. Namun makin jauh ia melangkah, makin aneh suasana terasa. Pohon-pohon yang ia lewati seperti berulang, seolah ia hanya berputar di tempat yang sama. Suara ranting patah terdengar dari segala arah, tapi tidak satu pun menunjukkan jalan ke Rani. "Rani, jawab aku, Ran!" "Bima, tolong aku!" Bima segera berlari ke arah suara itu, namun saat ia sampai, hanya ada sebuah batang pohon besar berlumut. Suara Rani kini terdengar lagi, kali ini dari arah yang berbeda. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mulai sadar, bukan Rani yang memanggil. Bunian sedang mempermainkannya. Tiba-tiba dari balik semak muncul sesosok bayangan tinggi kurus berwajah rata tanpa mata dan hidung. Hanya mulut ternganga lebar hingga ke telinga. Sosok itu berdiri diam, seolah mengintai setiap gerakan Bima. Bima mundur beberapa langkah, jantungnya hampir meledak. "Setan sialan, jangan ganggu aku!" Tapi makin ia mencoba melawan, semakin banyak sosok bermunculan dari kegelapan. Tubuh mereka kurus panjang, wajah kosong tanpa fitur. Hanya berdiri mengelilinginya perlahan. Dan di antara suara-suara bisikan itu, terdengar lagi liris suara Rani. Tapi kini sangat dekat, seperti tepat di telinganya. "Bima, jangan tinggalin aku."
Bima berlari menerobos kegelapan. Dadanya bergetar hebat. Baginya hanya ada satu hal: menemukan Rani. Ia tak peduli dengan apapun yang menghadang. Namun tiba-tiba langkahnya berhenti. Di depannya berdiri satu sosok bunian lebih besar dari yang lain. Tubuhnya menjulang, kulitnya pucat kehijauan seperti mayat lama. Kakinya aneh, sendi terpelintir, telapak menghadap ke belakang, membuat posisinya tampak mustahil namun kokoh. Wajahnya membuat darah Bima membeku. Tak ada filtrum, hanya rongga hidung yang melebar ke atas. Bibir tipis mereka menampakkan deretan gigi hitam panjang. Mata cekung menyala redup seperti bara. Sosok itu membuka mulut dan suara berat bergema seperti 100 suara sekaligus. "Berhenti manusia, Rani bukan lagi milikmu. Jika aku bersikeras merebutnya, aku yang akan membunuhmu." "Dia bukan milikmu. Aku tak peduli siapa kau. Aku akan bawa dia pulang." Makhluk itu melangkah maju, setiap gerakan kakinya yang terbalik menimbulkan bunyi retakan tulang. Pohon-pohon di sekitarnya seakan merunduk, bayangan makin menutupi jalan. "Kalau begitu, maka kau akan ikut binasa bersamanya." Udara mendadak mencekam. Suhu turun drastis. Di belakang sosok itu tampak bayangan panjang seperti sayap hitam bergerak, menjuntai menyelimuti jalur satu-satunya yang bisa Bima lalui. Dengan nafas memburu, Bima meraih sebongkah kayu ranting yang patah tak jauh dari kakinya. Genggamannya erat, penuh tekad. Ia berteriak mencoba menguatkan diri, lalu menghantamkan kayu itu ke tubuh makhluk bunian. "Pergi kau bangsat!" Kayu itu menghantam dada makhluk itu. Tapi pukulan itu hanya menembus asap hitam pekat. Tubuh makhluk itu seolah terurai lalu kembali menyatu utuh tanpa luka. Bima mengayun lagi, kali ini ke arah kepala, bahu bahkan perut. Namun hasilnya sama, hanya asap hitam yang bergetar, lalu kembali membentuk tubuh menyeramkan itu. Makhluk bunian tertawa rendah, suaranya menggema seperti gaung dalam gua. "Tak ada yang bisa melukai kami manusia. Kau hanya main-main dengan bayangan." Seketika tangan panjangnya terulur mencengkeram tubuh Bima. Dengan kekuatannya tak tertahan, Bima ditarik naik, melayang ke udara setinggi batang beringin tua yang menjulang di tengah hutan. Angin berdesir tajam, wajah Bima memucat. Ia sempat berteriak sebelum tubuhnya dihempaskan ke bawah dengan kejam. Di tanah, kayu ranting yang tadi digunakannya menancap tegak. Takdir kejam membuat tubuh Bima jatuh tepat di atasnya. Kayu itu menembus paha kirinya. Teriakannya pecah sebelum suara itu lenyap ditelan rasa sakit luar biasa. Tubuhnya terhentak, darah mengalir deras karena benturan keras dan luka yang mengoyak. Pandangan Bima berkunang-kunang, kesadaran merosot cepat. Dunia di sekitarnya berputar, suara hutan meredup dan akhirnya gelap. Bima tak sadarkan diri. Rani membuka matanya perlahan, pandangannya buram, namun segera terisi oleh cahaya keemasan yang menyilaukan. Ia berdiri di tengah sebuah balairung megah. Pilar-pilar tinggi berlapis emas menjulang. Kain sutra berwarna merah marun menjuntai dari langit-langit. Musik lembut mengalun diiringi tarian pelayan kerajaan yang menunduk penuh hormat. Tubuh Rani terasa berat saat ia menoleh ke bawah. Tubuhnya terlihat dibalut gaun pengantin megah berwarna putih gading, dihiasi perhiasan emas yang berkilauan. Selendang panjang menjuntai hingga menyapu lantai, rambutnya disanggul tinggi, dihiasi bunga emas yang berkilau bak cahaya matahari. Namun wajahnya datar, kosong,
seperti mayat hidup yang dipaksa berdiri. Matanya terbuka tapi tidak punya kuasa. Di sekeliling masyarakat kerajaan berdiri berjejer. Wajah mereka penuh senyum bahagia. Mereka bertepuk tangan seakan menyambut perayaan besar. Namun senyum itu terasa terlalu sempurna, terlalu seragam, membuat suasana justru menggigilkan. Tiba-tiba dari ujung balairung langkah-langkah berat bergema. Seorang pria muncul. Ia mengenakan pakaian pengantin pria serba hitam keemasan. Mahkota kecil menghiasi kepalanya, wajahnya begitu tampan. Rahang tegas, sorot mata tajam, bibirnya melengkung dengan senyum menawan. Ia berjalan perlahan mendekati Rani, matanya tak pernah lepas dari wajahnya, seolah Rani adalah pusat dunianya. Pengantinku. Rani ingin berteriak, ingin menolak, ingin lari. Tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tangannya kaku, kakinya membeku, lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap kosong, seakan jiwanya dan raganya dipisahkan oleh sesuatu yang mengikat. Pria itu tersenyum makin lebar, lalu mengulurkan tangan. Jemarinya yang dingin menyentuh dagu Rani, mengangkat wajahnya ke atas. Mata Rani menatapnya tanpa ekspresi, seakan ia hanyalah boneka pengantin dalam pesta yang bukan miliknya. Di sekitar mereka para hadirin bersorak. Hidup raja! Hidup raja dan ratu! Hidup pengantin kerajaan! Bima, tolong aku. Sementara itu di luar sana Bima masih tak sadarkan diri. Dalam kepalanya jeritan Rani bergema semakin keras. Ia merasa seperti tenggelam dalam air gelap. Nafasnya tertahan. Tubuhnya tak berdaya, namun ada sesuatu yang menolak untuk pasrah. Seberkas cahaya kecil, bayangan wajah Bima menyusup dalam pikirannya. Aku tidak boleh hilang, Bima masih di luar sana. Dengan segenap tenaga batin, Rani berusaha mengguncang tubuhnya. Tangannya bergetar. Matanya berdenyut sakit. Nafasnya tersengal seakan ia sedang melawan belenggu rantai yang tak kasat mata. Para hadirin yang tadi bersorak tiba-tiba berhenti. Wajah-wajah mereka tetap tersenyum. Tapi kini mata mereka menatap tajam ke arah Rani. Senyum itu tak berubah, hanya sorot mata yang mendadak dingin, menjadi ratusan tatapan kosong yang menekan dadanya. Pria tampan itu menunduk sedikit, memperhatikan getar di tubuh Rani. Senyumannya tetap indah, namun kini ada nada dingin yang menusuk. Rupanya kau coba melawan. Dengan sisa kekuatannya, Rani berhasil memaksa tangannya bergerak. Ia mendorong dada pria itu dengan keras dan tubuhnya goyah beberapa langkah ke belakang. Nafas Rani tersengal, matanya kini mulai memancarkan perlawanan. Aku bukan milikmu. Suasana balairung seketika berubah, musik berhenti. Para hadirin berhenti tersenyum, wajah mereka perlahan mereka. Senyum mereka melebar tak wajar hingga robek ke telinga. Pria itu mendengus kecil lalu tertawa. Tawanya menggema di seluruh ruangan. Bergema bagai gaung di gua. Senyumnya tak lagi manusiawi. Ia mengangkat tangannya dan perlahan kulit wajahnya mereka seperti topeng yang terkelupas. Di balik wajah tampan itu muncul sosok asli, kulit pucat kehijauan, mata hitam pekat tanpa bola mata. Rahang panjang dengan gigi-gigi runcing yang saling bertumpu. Rambutnya berubah seperti asap hitam berkibar liar tanpa angin. Aku adalah Raja Bunian, dan mulai malam ini kau adalah permaisuriku. Rani terhuyung ke belakang, tubuhnya kembali berat, tapi kini kesadarannya sudah lebih kuat.
Hatinya bergetar ketakutan namun juga terbakar amarah. Tubuh Rani gemetar, ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari celah di antara kerumunan makhluk-makhluk yang wajahnya semakin mengerikan. Mereka bukan lagi manusia, melainkan bayangan dengan tubuh yang memanjang, mulut yang robek hingga ke pipi, dan tangan kurus yang seolah siap merenggutnya kapan saja. Bima, tolong aku. Suara Rani menggema tapi tak ada jawaban. Para makhluk di sekelilingnya serentak menutup telinga mereka seperti terganggu oleh namanya. Raja Bunian mendesis marah, matanya menyala merah pekat. Berhenti menyebut nama itu. Di tempat ini hanya ada aku. Aku penguasa untukmu, penguasa hidupmu. Rani menepis tangan-tangan dingin yang mencoba menahannya, berlari ke arah pilar besar di ujung balairung. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa panjang dan tak berujung. Seakan lantai istana terus memanjang menjauh dari pintu keluar. Ia menjeritkan nama Bima lagi lebih keras, penuh putus asa. Raja Bunian menggerakkan tangannya dan lantai istana yang tadinya marmer putih berkilau mendadak berubah menjadi hitam pekat, seperti cermin berisi cairan gelap. Dari permukaan itu muncul tangan-tangan panjang berwarna abu-abu mencengkeram kaki Rani. Tidak, lepaskan aku. Rani menendang, berusaha melepaskan diri, tapi tangan-tangan itu semakin banyak merayap hingga ke pinggangnya. Raja Bunian melangkah mendekat dengan tenang. Wajah aslinya yang mengerikan kini berubah lagi. Kembali ke sosok tampan seolah mengejek. Dengan senyum dingin ia mengulurkan tangan. Cukup melawan. Ritual ini harus selesai. Kau akan menjadi pengantinku, suka atau tidak. Lalu dari langit-langit tirai hitam turun dengan sendirinya. Tabuhan gong terdengar, namun bukan musik indah, melainkan irama berat, seperti palu yang mengetuk peti mati. Rani meronta, matanya berkaca-kaca, suaranya pecah. Ia memanggil sekali lagi. Dan seketika seluruh ruangan bergetar. Tirai hitam itu berkibar liar, gong berhenti berdentum. Dan senyum Raja Bunian perlahan memudar, seakan ada sesuatu yang berhasil menembus dunia mereka. Suara itu samar, bergetar namun jelas menyayat telinga Bima. Kelopak mata Bima terbuka perlahan. Tubuhnya remuk, paha kirinya masih menancap kayu patah yang menusuk. Darah hangat terus mengalir membasahi tanah. Namun suara itu, suara Rani lebih kuat dari rasa sakitnya. Rani, aku di sini. Tak ada siapapun di sekitarnya, hanya hutan gelap yang sunyi dan dingin. Daun-daun bergemerisik pelan, entah karena angin atau sesuatu yang lain. Dengan sisa tenaga ia meraih batang pohon untuk menopang tubuhnya. Tiap kali ia mencoba berdiri, rasa sakit menghantam hingga ke ubun-ubun. Tapi ia tak peduli, dengan kaki terseret tubuhnya terhuyung-huyung ia memanggil. Rani, aku di sini, jawab aku. Dan benar saja suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat. Bima, aku di sini. Di mana kau, Rani? Jangan tinggalkan aku. Suara itu terdengar dari arah kanan. Ia menyeret kakinya ke sana. Namun setelah ia tiba hanya semak belukar dan bayangan pohon. Bima berbalik, terengah lalu menyeret langkahnya lagi, namun kosong. Hanya tanah basah, hanya kabut tipis yang makin menebal. Ia berteriak hampir kehilangan akal. Balasan itu kembali datang. Kali ini begitu dekat seolah tepat di belakang telinganya. Bima tercekat, ia menoleh cepat ke belakang namun hanya ada gelap. Nafasnya memburu, jantungnya hampir pecah, tubuhnya gemetar.
Ia tahu suara itu memang Rani, tapi ada sesuatu yang aneh. Rani, kalau benar kau tunjukkan wujudmu. Hening. Rani berlari di antara balairung megah itu, namun kakinya tak menapak tanah, seperti melayang. Nafasnya tercekat saat pandangannya menangkap sosok Bima. Bima. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Bima ada di sana, tampak berjuang dengan tubuh berdarah dan langkah terseok. Dia memanggil-manggil nama Rani, suaranya parau, panik namun jelas. Bima tak menatapnya. Rani makin heran, matanya membelalak. Aku di sini, Bim. Lihat aku. Dan di detik itu kesadaran menghantamnya. Tempat ini tak nyata, ia bukan berada di dunia Bima. Ia terperangkap dalam dimensi lain. Balairung bunian, sebuah ilusi yang menyamar sebagai kenyataan. Jantung Rani berdegup keras. Ia mengguncang kepalanya, memaksa otaknya bekerja di tengah rasa takut yang mencekik. Harus ada jalan keluar, harus ada cara untuk menembus tirai ini. Tiba-tiba seperti ada cahaya kecil yang menyalak di benaknya. Suara kakeknya terngiang samar, sebuah pesan lama yang dulu pernah ia dengar sewaktu tersesat di gunung. Jika kau tersesat di tempat yang bukan dunia, maka tulislah di kertas. Panggil aku dengan azan. Bima, cepet azan. Bima yang masih terseret-seret berhenti sejenak, terkejut mendengar suara itu. Azan? Baik, Ran, aku coba. Suara Bima menggema, parau tapi penuh keyakinan saat ia mulai melantunkan azan di tengah hutan gelap. Suara itu bergema menusuk heningnya malam. Balairung yang sebelumnya mewah dan penuh cahaya mendadak bergetar. Pilar-pilar runtuh jadi asap. Lantai marmer berkilau retak dan mengelupas, berubah menjadi tanah lembab yang dipenuhi akar. Sosok-sosok bunian yang tadi menari gembira menjerit histeris sebelum lenyap bagai kabut tertiup angin. Rani menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Balairung sirna sepenuhnya dan ketika ia membuka mata, ia sudah berdiri di hutan gelap yang dingin, persis di tempat ia diseret masuk sebelumnya. Dan kini Bima melihatnya. Rani. Bang Bima. Air mata Rani menetes, napasnya memburu. Tubuh Bima nyaris roboh, darah dari pahanya terus merembes, membuat langkahnya semakin berat. Namun begitu melihat Rani yang kini benar-benar ada di hadapannya, ia memaksakan diri. Ran, ayo, kita harus pergi dari sini. Aku gak akan ninggalin kamu, Bang. Kita keluar sama-sama. Mereka mulai melangkah terseok menembus kegelapan hutan yang mencekam. Suara-suara bunian masih terdengar, desisan dan tawa yang berputar mengitari mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Kadang terdengar langkah kaki di belakang, kadang bisikan di telinga. Namun Bima tak menyerah, meski dadanya sesak ia kembali melantunkan kalimat suci. Ayat-ayat pendek yang ia hafal. Setiap lantunan itu membuat suara-suara aneh memudar. Kabut hitam menipis. Sedikit lagi aku lihat cahaya, Bang. Benar saja, di kejauhan di antara rimbun pepohonan tampak cahaya temaram lampu jalan. Mereka berlari terseok ke arah itu, seperti orang yang haus menemukan air. Langkah terakhir terasa paling berat. Bunian masih berusaha menarik-narik kaki Rani, membuatnya hampir terjatuh. Tapi Bima dengan sisa tenaga menubruk Rani ke depan, mendorongnya ke arah batas hutan. Lari, Ran. Rani berteriak panik, namun tubuhnya sudah terlempar keluar dari kabut hitam itu. Sesaat ia menoleh dan melihat Bima juga berhasil menerobos keluar. Tubuhnya jatuh tersungkur tepat di sampingnya. Hening.
Suara tawa Bunian menghilang. Hutan yang kelam itu tertutup oleh cahaya lampu jalan. Seolah mereka tak berhak lagi menyentuh batas dunia nyata. Kita berhasil keluar, Bang. Kita selamat. Dengar aku, kita selamat. Selama kamu di sini, Rani, itu sudah cukup. Rani menangis memeluknya erat. Mereka berdua akhirnya terlepas dari hutan gelap. Meski luka dan bayangan mengerikan masih membekas di tubuh maupun jiwa mereka, Rani memeluk tubuh Bima yang tergeletak lemah di tanah. Air matanya tak berhenti menetes. Sementara tangannya berusaha menekan luka di paha Bima agar darah tidak semakin banyak keluar. Di tengah kepanikan itu, suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Lampu sorotnya menembus pekat malam, semakin lama semakin dekat. Mobil, Bang. Ada mobil. Ia segera berdiri, mengangkat kedua tangannya dan melambaikan sekuat tenaga. Tolong, tolong. Mobil itu melambat, berhenti tepat di dekat mereka. Seorang pria parubaya keluar dengan wajah terkejut. Astaga, apa yang terjadi? Kenapa dia berdarah begitu banyak? Pak, tolong. Dia butuh rumah sakit cepat. Tanpa pikir panjang, pria itu bersama seorang wanita yang ternyata istrinya membantu mengangkat tubuh Bima ke dalam mobil. Rani ikut masuk, masih menggenggam erat tangan Bima yang dingin. Mobil langsung melaju kencang membelah sunyi malam. Rani terus menatap wajah Bima yang semakin pucat. Bertahanlah, Bang. Bentar lagi kita sampai, jangan tidur, dengar aku. Aku masih di sini, Ran, jangan nangis. Aku janji aku gak akan ninggalin kamu lagi. Tak lama kemudian lampu neon rumah sakit terlihat. Mobil berhenti mendadak di depan IGD. Para perawat segera berlari dengan tandu. Cepat, pasien pendarahan hebat di paha. Bima segera dibawa masuk, sementara Rani hanya bisa berlari di samping tandu, menggenggam jemari Bima sampai akhirnya ia dipaksa melepaskan saat pintu ruang gawat darurat tertutup rapat. Rani terhenti, tubuhnya gemetar. Ia menempelkan keningnya di pintu kaca, berdoa dalam hati agar Bima selamat dari maut. Beberapa hari berlalu, luka di paha Bima mulai membaik. Meskipun ia masih harus berjalan dengan bantuan tongkat kayu sederhana, Rani selalu setia mendampinginya di apartemen kecil itu. Pagi itu pintu diketuk. Rani yang membukanya mendapati pria parubaya yang sempat menyelamatkan mereka malam itu. Ia kini datang lebih rapi membawa map tebal penuh kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, Pak. Pria itu duduk menatap Bima dan Rani bergantian. Perkenalkan, nama saya Pak Wiratama. Waktu itu saya tidak sempat memperkenalkan diri. Saya sebenarnya seorang peneliti, bisa dibilang agak berbeda dari peneliti biasa. Saya meneliti tentang keberadaan Bunian. Kata itu membuat ruangan seketika hening. Rani meremas jemari Bima tanpa sadar, sementara Bima menatap penuh kewaspadaan. Bunian. Jadi Anda tahu tentang makhluk itu? Bahkan saya sudah meneliti bertahun-tahun. Dan apa yang kalian alami sama persis dengan laporan-laporan sebelumnya. Orang yang tiba-tiba hilang terbawa ke dunia lain. Bahkan ada yang kembali dengan kondisi linglung. Tapi kasus kalian berbeda, kalian bisa selamat sama-sama. Jadi semua itu nyata, bukan hanya halusinasi. Pak Wiratama membuka map, memperlihatkan gambar-gambar sketsa. Sosok tinggi tanpa filtrum, hutan gelap dengan gerbang samar, dan pengantin kerajaan. Nyata, sangat nyata. Bunian memang dikenal suka mengambil manusia, terutama yang dianggap serasi dengan mereka. Mereka percaya dengan membawa manusia ke dunia mereka bisa memperkuat garis keturunan Bunian. Itu sebabnya kau nak dipakaikan baju pengantin.
Kalau begitu mereka bisa datang lagi mengambil Rani. Bisa, bahkan kemungkinan besar mereka belum selesai. Keheningan jatuh, Rani menunduk, tubuhnya gemetar sementara Bima menatap Pak Wiratama dengan mata menyala penuh tekad. Kalau begitu, ajarkan saya cara melawan mereka. Pak Wiratama tersenyum tipis seolah sudah menunggu kalimat itu. Ia mengeluarkan sebuah buku lusuh dari tasnya, meletakkannya di meja. Kalau kau benar-benar siap, inilah awalnya. Bertahun-tahun sudah berlalu semenjak malam itu. Bima dan Rani tidak lagi berjalan bersama. Waktu memisahkan mereka, entah karena jalan hidup yang berbeda, entah karena luka lama yang sulit dijembatani. Namun kisah mereka tidak pernah benar-benar lenyap. Beberapa podcaster, peneliti, bahkan pemburu kisah mistis kerap mengundang mereka. Suara Bima yang kini lebih berat dan suara Rani yang sedikit bergetar tiap kali menceritakan detail malam itu selalu membuat pendengar merinding. Aku tidak bisa lupa wajah itu. Wajahku sendiri yang bukan lagi wajahku. Dan aku tidak bisa lupa suara Rani yang memanggil. Padahal aku tidak bisa melihat wujudnya. Sampai aku azan. Setiap kisah yang mereka bagikan selalu menyisakan misteri. Ada yang percaya, ada yang menertawakan. Tapi bagi mereka berdua, semuanya adalah nyata. Bahkan terlalu nyata. Di suatu sore bertahun-tahun setelah semua keributan itu mereda, tanpa janji, tanpa rencana, Bima dan Rani berdiri di tempat yang berbeda namun menghadap pemandangan yang sama. Gunung yang dulu menelan mereka ke dalam kegelapan. Angin bertiup pelan, matahari condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di lereng. Dari kejauhan gunung itu seolah bernafas, hidup dan berbisik. Bima menatapnya lama, tongkat yang dulu ia gunakan sudah tidak lagi menemaninya. Tapi bekas luka di pahanya masih terasa. Rani pun menatap dari sisi lain kota, hatinya bergetar tak menentu. Di dalam hati mereka berdua, meski terpisah oleh jarak dan waktu, suara itu masih sama-sama terdengar. Gunung itu memanggil nama mereka. Sekian, dan terima kasih buat Senanda yang telah mengizinkan Kang Selamet membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat masing baik semua, jangan lupa komen di bawah dan juga share, like video ini. Tamat sudah disesatkan penunggu gunung selama 7 hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan cerita-cerita horor lainnya bersama Kang Selamet. Sampai berjumpa lagi.